Pegang Alkitab kita di tangan kanan, semua yang ada di BSD, semua yang ada di Dana Plus. Pegang Alkitab di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala, tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mengucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Right, haleluya. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini saya mau bicara tentang dilatih berperang. Sama-sama bilang sama saya dilatih berperang. Wow. Mujahidin kan? Ya, Sebagian berkata ngeri banget pendeta. Nah, saya lagi bicara dasar sukacita orang benar. Kenapa orang benar bersukacita? Salah satunya karena kita dilatih berperang. Nah, kalau saudara dengar judul khotbah itu dalam serial khotbah dasar sukacita orang benar, sebagian besar saudara akan berkata, itu sama sekali gak masuk akal pendeta. Itu sesuatu yang kontradiksi. Bagaimana saya bisa bersukacita kalau saya dilatih untuk berperang? Bukankah ini dua hal yang berbeda? Bukankah peperangan sesuatu yang menakutkan? Bukankah dilatih untuk berperang sesuatu yang mencekam? Bagaimana itu bisa dihubungkan dengan sukacita? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada satu hal yang paling Tuhan gak suka dalam diri setiap orang Kristen. Apa itu? Saudara tahu gak kalau ditanya terus gak jawab itu gak sopan namanya. Lu lagi yang di BSD dari Neplas ikut campur aja. Kalau ditanya gak jawab gak sopan dong. Saya pindah. Di sini kurang sungguh-sungguh. Itu gereja Agape itu. Kalau ini gereja kasih mula-mula. Ini ada 4 gereja beda. 1, 2, 3, 4. Ini GPIB, GKI, tengah HKBP itu. Diam terus dia. Paling ujung GPM. Gereja Protestan Maluku. Ulang. Apa yang Tuhan paling gak suka dari orang Kristen? Oke, malas, sombong, apa lagi? Kepala batu, apa lagi? Menurut saya, nah ini kalau menurut saya susah. Menurut saya, you better believe. Gue pendetanya ya, gue ngomong apa ya lu percaya aja. Salah satu yang Tuhan paling gak suka dalam hidup kita itu manja. Bukan mandi jarang. Sama-sama bilang sama saya manja. Saya lemes banget, pembantu belum pulang ya. Muka sudah kayak piring kotor banget gitu. Ditanya gak jawab. Kayak orang Papua, nama Silas. Aduh bodoh sekali dia tuh sekolah. Malas gak pernah mau belajar. Jadi lagi pelajaran dikte, tahu dikte? Pelajaran mengeja gitu, dikte. Guru bilang, coba Silas, kamu tulis menggemparkan. Pak Guru, saya tidak tahu tulis itu, menggemparkan kemana itu. Coba kau tulis menggemparkan. Saya tidak bisa. Guru marah. Dasar kau bodoh, Silas. Dan bukan cuma kau bodoh, kau pu papa bodoh, kau pu kakek bodoh, sekeluarga kau bodoh. Oh, dia menangis. Sampai rumah, dia pulang menangis, dia pu papa tanya. Silas, kenapa kau menangis? Pak Guru bilang, saya bodoh papa. Memang kau bodoh, kau malas lagi. Bukan cuma itu yang bikin saya menangis. Pak Guru bilang, papa pun bodoh. Ya betul. Kalau kau bodoh saya mengerti, kenapa guru bilang saya bodoh? Oh, dia masuk sekolah. Dia bilang, mana guru yang bilang saya bodoh? Gurunya bilang, saya.
Memang bapak puana bodoh. Ya tapi kenapa kau bilang saya bodoh? Ya mungkin saja. Anak bodoh karena papa bodoh dan opa bodoh semua keluarga bodoh. Dia bilang, oh begitu. Berarti Pak Guru pintar. Pak Guru pintar. Apa yang tidak bisa anak saya? Mengeja, oke. Bapak Guru coba tulis. Tulis. Coba Bapak Guru tulis. Tak ada yang bisa tulis. Oke, satu lagi. Tulis. Sekarang kita tidak tahu siapa yang bodoh kalau begitu. Ya, saya ulangi sekali lagi. Hal yang paling Tuhan gak suka dalam diri orang Kristen adalah apa? Manja. Nah, kalau saudara tanya sama saya, kenapa manja pendeta? Orang manja tidak peduli dengan tanggung jawab. Orang manja cuma pusing sama perasaannya. Gini. Kalau ada sesuatu yang kira-kira baik buat saudara, minimal saya gini. Gitu. Jangan selalu lihatin saya seperti kayak, dia kan penembak misterius yang tembakin polisi itu. Ya. Atau dia terlibat dalam SK migas. Ulang. Orang yang manja tidak peduli dengan tanggung jawab, dia cuma sibuk sama perasaannya. Oi. Yang di BSD sudah pikir sudah penonton kah? Apa gini nih? Ya. Ini yang di Dynaplus lagi. Ya pendeta saya duduk depan WC. Kan gue lihat. Yang di Dynaplus bilang, pendeta kaki saya so semutan. Semua bisa lihat saya nengok ke atas begini. Sebab layarnya di atas sini. Kelihatan. Ulah. Kenapa manja jadi persoalan? Karena orang manja tidak peduli dengan tanggung jawab. Orang manja hanya sibuk dengan perasaannya. 12 orang udah bilang, nggak apa-apa, saya orangnya itu tetap tekun pada apapun yang saya yakini. Saya ulangi sekali lagi. Orang manja dia tidak peduli dengan tanggung jawab, dia cuma sibuk sama perasaannya. Lumayan. Udah hampir 60. Ulang. Dengar baik, orang manja tidak pernah peduli dengan tanggung jawab, dia cuma sibuk sama perasaannya. Kasih tepuk tangan yang meriah. Nggak percuma gue pakai batik merah hari ini. Dari pagi orang bilang, apa yang terjadi? Saya bilang, saya takut pakai baju putih. Takut orang bilang anggota FPI. Karena hari ini FPI ulang tahun. Forum pembela imut-imut. Ya kan? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya ulangi sekali lagi. Kenapa manja jadi persoalan? Karena orang manja tidak peduli dengan tanggung jawab. Orang manja cuma sibuk dengan perasaan. Ngerti sampai di sini? Iya kan? Suami yang manja menyebalkan, istri yang manja menyebalkan, pelayan-pelayan Tuhan yang manja menyebalkan, anak-anak muda yang manja menyebalkan. Gak usah sadar loh. Iya kan? Makanya selalu saya bilang, orang tua yang memanjakan anak-anaknya adalah orang tua yang jahat. Karena orang manja itu lucu tapi nyebelin. Orang manja lucu tapi nyebelin. Siapa yang setuju sama saya? Tuhan sayang sama kita. Amin. Siapa yang setuju bahwa kita disayang Tuhan? Tetapi bukan berarti kita dimanja oleh Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, Yusuf disayang Tuhan enggak? Disayang Tuhan tapi tidak dimanja oleh Tuhan. Amin. Daniel disayang Tuhan enggak? Disayang Tuhan tapi tidak dimanja oleh Tuhan. Amin. Daud disayang Tuhan enggak? Disayang Tuhan tapi tidak dimanja. Makanya selalu saya bilang, orang tua yang memanjakan anak-anaknya, sorry to say this, engkau adalah orang tua yang jahat. Makanya saya mau ingetin buat cewek-cewek di sini yang belum menikah. Dengar lu ya, mendingan lu jadi perawan tua seumur hidup daripada menikah sama pria yang manja. Betul? Setiap kali ada masalah, lu kok gak kayak mama gue ya, mama gue tuh perhatian banget gak kayak lu gitu. Mama, masa si begini mah, jemput aku, aku mau pulang aja. Ini najis.
laki-laki denger nih. Lu lebih baik seumur hidup jadi bujang lapuk, bener. Biarin orang bilang bulap-bulap, biarin deh bujang lapuk. Daripada punya bini yang manja, ya kan? Setiap kali pembantu pulang mesti cuci piring, gak mau. Takut jepit tangannya gimana? Itu jepit gimana, sakit tuh. Nanti kalau ada lagi umat gimana? Sama-sama bilang sama saya, Tuhan melatih saya. Justru karena Tuhan sayang kita, Tuhan latih kita. Alkitab bilang barang siapa yang kukasih, aku hajar dan kutegur. Relakan dirimu dan bertobatlah, yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Nggak apa-apa saya ngomong apa adanya. Banyak persoalan sebetulnya terjadi hanya karena kita manja. Banyak gereja Tuhan bermasalah cuman karena pelayan Tuhan yang manja. Banyak rumah tangga bermasalah karena salah satu anggota atau dua-duanya suami istri manja. Belajar jadi orang yang tegar, sama-sama bilang saya harus tegar. Hidup ini bukan soal perasaan. Hidup ini soal tanggung jawab. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Buka Alkitab kita sama-sama, Mazmur 144. Kita mau lihat apa yang Alkitab ngomong di sini. Haha. Nyanyian apa? Nyanyian apa? Nyanyian syukur atau nyanyian tekanan? Nyanyian syukur atau nyanyian pergumulan? Nyanyian syukur. Dari Daud. Siapa Daud? King of Israel. Rajanya Israel. Tetapi dia bukan lahir sebagai anak raja. Dia lahir sebagai apa? Gembala. Orang Beduin biasa yang mengembalakan kambing domba kawan ayahnya. Dia hanya punya sebuah persoalan. Biasanya yang bertanggung jawab untuk mengembalakan kambing domba kawan ayahnya selalu adalah anak tertua. Tetapi dia sudah nggak dianggap anak di rumah. Dia sudah dianggap sebagai budak. Sehingga salah satu buktinya adalah ketika Samuel mau mengurapi salah seorang anak Isai. Bahkan Daud nggak diajak. Ngerti sampai di sini? Sehingga dia dianggap sebagai salah seorang budak, pegawai, karyawan. Dan itu sebabnya Daud pernah bilang begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Halo? Nah, Daud sadar betul bahwa segala hal itu bukan saatnya untuk dia dalam kepahitan. Orang yang sebentar-sebentar kepahitan, aduh pendeta dia punya kepahitan sama gereja, pendeta dia punya kepahitan sama hamba Tuhan, dia punya kepahitan sama mertua pendeta. Orang-orang kayak gitu, sorry banget kalau saya nyinggung perasaan saudara. Buat saya, saudara kekanak-kanakan. Life is a battle. Sama-sama bilang sama saya, hidup adalah peperangan. Orang yang berhasil bukan orang yang tidak menghadapi tantangan. Tapi orang yang bisa merubah setiap tantangan menjadi pelajaran-pelajaran kehidupan yang berharga. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Orang yang sukses bukanlah orang yang tidak pernah menghadapi tantangan. Tapi orang sukses adalah orang yang berhasil merubah setiap tantangan menjadi pelajaran-pelajaran dalam kehidupan. Amin. Siapa Daud? The King of Israel. Dia tahu apa artinya dari gembala, diproses, dibentuk. Akhirnya dia menjadi raja. Tetapi dia tidak dibentuk dengan hati yang pahit. Dia tidak dibentuk dengan kebencian. Dia tidak dibentuk dengan kedendaman dan kebencian di hatinya. Tetapi dia diproses dengan kedewasaan. Makanya Daud bilang begini. Makanya judulnya adalah nyanyian syukur. Dengan lain kata, Daud bersyukur dilatih Tuhan. Amin. Sama-sama bilang saya harus bersyukur. Kalau saya dilatih Tuhan. Kalau saudara hari-hari ini sedang menghadapi proses. Hari-hari ini saudara sedang menghadapi badai. Hari-hari ini saudara sedang menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Nggak usah berteriak dan bilang, Tuhan, katanya Tuhan mengasihi aku. Kenapa aku diproses? Justru karena Tuhan sayang. Amin. Makanya ayat ini bilang apa? Dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Yang mengajar tanganku untuk bertempur. Dan jari-jariku untuk berperang. Dengan lain kata Daud bilang, thank you Father. Terima kasih Bapa, Engkau tidak menjadikan aku manja. Terima kasih Tuhan, Engkau melatih aku. Ada masa-masanya aku menangis. Ada masa-masanya aku berontak. Ada masa-masanya aku kecewa. Ada masa-masanya aku merasa, where are you God? Tetapi aku bersyukur. Karena Tuhan tidak mendidik aku manja. Tuhan tidak manjakan aku dan membiarkan aku semaunya aku. Tapi terima kasih Tuhan, Engkau membawa aku ke padang rumput yang hijau. Tapi pada saat yang bersamaan,
Aku juga harus lewati lembah kekelaman. Terima kasih Tuhan. Aku dilatih melewati badai air mata. Aku dilatih untuk menghadapi situasi-situasi yang menyakitkan. Karena itu dia menyadari betul syukur bagi Allahku. Amin. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya dilatih Tuhan, saya harus tahu bersyukur. Ayat ini bilang apa? Dikatakan, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung. Yang apa? Menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasamu. Kuasamu atau kuasaku? Aha. Kuasamu atau kuasaku? Jangan-jangan Alkitab salah cetak, saudara-saudara. Kuasamu atau kuasaku? Kuasa Tuhan atau kuasa saya? Siapa yang bilang kuasa Tuhan? Keluar! Ini sebetulnya pendeta apa guru BP sih? No, tidak salah cetak. Bukan kuasa Tuhan, tapi kuasa kita. Amin. Yang menundukkan siapa? Kita lagi. Yang menundukkan Tuhan. Amin. Tapi ditaruh di bawah kuasa kita. Hello. Daud menyadari betul kenapa saya harus dididik keras oleh Tuhan. Kenapa saya harus berlinangan air mata. Kenapa saya harus melewati lembah kekelaman. Akhirnya waktu Daud duduk sebagai raja, dia sadar bahwa apa yang aku harus lewati tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan sudah sediakan bagiku. Yang setuju katakan amin. Amin. Ternyata Daud menyadari betul proses yang aku lewati gak seberapa dibanding berkat yang dipercayakan kepadaku. Amin. Sama-sama bilang sama saya, proses saya tidak sebesar berkat yang saya alami. Sama-sama bilang sama saya, proses saya tidak sebesar berkat yang akan saya alami. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Amin. Jadi kalau saudara bilang sama saya, aduh pendeta, tapi proses saya hadapin berat. Siap-siap. Makin berat proses yang kita lewati, makin besar juga berkat yang akan Tuhan percayakan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. My God is a serious God. Allah saya itu Allah yang serius. Kenapa dia proses saudara? Karena ada sesuatu yang besar yang disiapkan buat saudara. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan serius loh. Bilang sama sebelah saudara, nah lunya jangan main-main dong. Tuhan punya sesuatu yang serius buat saudara. Sesuatu yang gak pernah saudara pikirkan. Sesuatu yang saudara gak pernah bayangkan. Itu yang Tuhan janji. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Kita lihat selanjutnya. Ayat 3. Sampai akhirnya begitu kagumnya pemazmur ini. Begitu kagumnya Daud ini. Sampai akhirnya Daud bilang, ya Tuhan, apakah manusia itu? Sehingga kau memperhatikannya. Dengan lain kata, Daud mau berkata, bukankah manusia bisa memberontak? Bukankah manusia seringkali tidak taat? Bukankah manusia seringkali sok tahu, sok jago, dan sok pinter? Tapi kenapa Tuhan masih memperhatikan? Selanjutnya inilah kalimatnya. Dan anak manusia, sehingga kau memperhitungkannya. Dengan lain kata Daud mau bilang begini, seharusnya manusia gak perlu diperhitungkan. Manusia banyak mengecewakan Tuhan. Tapi kembali saya mau bilang, Tuhan serius dengan kita. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan serius dengan saya. Saya gak mau tahu apa yang sedang kau hadapi hari ini. Tapi saya cuma mau bilang Tuhan serius sama saudara. Dia bukan mau pukul, mau hajar saudara. Dia mau latih saudara. Engkau gagal, engkau boleh kecewa. Dia tidak pernah kecewa. Amin. Berapa kali Petrus gagal? Tidak penting buat Yesus. Karena Yesus memperhatikan.
dia punya sesuatu yang serius yang dia mau kerjakan dalam hidup Petrus. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya 2 Samuel pasal 22 ayat 40 sampai 41. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Untuk aku bisa jalan-jalan beristirahat dan menikmati kehidupan. Gilbert salah baca. Engkau mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Untuk apa? Berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasamu. No. Kuasaku. Amin. Tuhan tundukkan di bawah kuasa siapa? Yang tundukkan siapa? Ditaruhnya di mana? Dalam hidup saya yakin sekali. Orang yang mencurangi saudara. Orang yang menjahati saudara. Orang yang mau tusuk saudara dari belakang. Selalu akan berada di bawah saudara. Yang bilang amin catat ya. Masuk surga. Yang gak bilang amin cuman masuk rumah mertua, ntar tenang aja. Dalam hidup saya yakin betul orang yang mencurangi saudara, orang yang menjahati saudara, orang yang merencana menusuk saudara dari belakang, selalu berada di bawah saudara. Saya belum dengar BSD bilang amin. Apalagi Dynaplas, cuman sibuk aja. Panas ya. Coba kalau Yesus disalib kayak saudara gitu. Kita gantung disalib. Panas nih. Masa kepanasan aja gak boleh pendeta. Kepanasan boleh, ngeluh yang gak boleh. Ya terang aja pendeta di City gak kepanasan. Minggu lalu kok di situ. Panas. Paru-paru saya lebih lebar, butuh oksigen lebih banyak. Habis ngeyel sama pendeta, dosa lu. Pendeta waktu minggu lalu gak marah di sini, marahnya iya. Gue kalau marah di situ kan dikepung gak bisa keluar gue. Saudara gue kasih dalam Tuhan. Jadi saya mau bilang sama saudara, iya ya. Ayat ini tegaskan kita apa tadi? Engkau telah mengikat pinggangku dengan apa? Keperkasaan untuk apa? Berperang. Kau tundukkan di bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Jadi saya mau ulangi sekali lagi nih, siap-siap nih. Saya mau ulangi sekali lagi nih. Orang yang curangin saudara, orang yang jahatin saudara, orang yang berencana nusuk saudara dari belakang, selalu akan ada di bawah saudara. Kok bisa ada orang ngeliat saya gini? Kalau saya jadi saudara, saya udah amin. Saya ulangin sekali lagi nih. Ini terakhir. Kalau saudara gak bilang amin, kutuk turun atas hidup saudara. Udah jengkel nih. Pendeta pakai ngutuk-ngutukin orang. Pulang. Tahu gak saudara, orang yang menjangati saudara, orang yang mencurangi saudara, orang yang berencana menusuk saudara dari belakang, itu pasti selalu berada di bawah saudara. Kasih tepuk tangan yang meriah. Gitu dong. Ya saya gak bilang amin, soalnya saya pendeta yang lagi jahatin orang. Tidak pernah terjadi orang yang jahati saudara, orang yang curangin saudara ada di atas saudara. Makanya tenang aja. Santai bro. Wallace bro, Wallace. Biarin aja orang buat apapun. Dan selanjutnya, lihat selanjutnya. Ayat 41. Kau buat apa? Musuhku lari daripadaku, amin. Orang-orang yang membenci aku, mereka apa? Ku binasakan. Terjemahan aslinya bilang, kulihat kebinasaan mereka. Amin. Makanya saya catat begini sebagai kesimpulan saya, klik. Allah kita tidak pernah mau menjadikan kita manja. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh manja. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh manja. Apa yang Tuhan mau dari kita? Saya catat di sini 3 hal penting. Klik. Yang pertama dia mau kita apa?
dewasa. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya dewasa. Amin. Sama-sama bilang sama saya harus dewasa. Apa itu dewasa? Dewasa tidak hanya memperhatikan perasaan, tapi memperhatikan apa? Tanggung jawab. Amin. Siapa yang disebut kekanak-kanakan? Halo? Orang yang kalau ada masalah melarikan diri. Orang yang kalau ada masalah menghalalkan segala cara. Orang yang kalau menghadapi masalah menyalahkan orang, itu semua sifat kekanak-kanakan. Siapa itu dewasa? Perasaan tidak penting. Yang penting tanggung jawab. Sama-sama bilang saya harus dewasa. Yang kedua yang Tuhan mau dari kita bukan cuma dewasa. Tapi kemudian kuat. Ini foto saya nih. Enggak, waktu saya latihan begini. Cuman saya lagi bingung, itu sebetulnya keringat atau iler? Yang pertama Tuhan mau kita apa? Dewasa. Yang kedua Tuhan mau kita apa? Kuat. Kenapa Tuhan mau kita kuat? Karena keadaan yang terjadi tidak selamanya seperti yang kita harapkan. Amin. Kenapa kita kuat? Kenapa Tuhan mau kita kuat? Karena hanya orang kuat yang merebut mujizat. Amin. Kenapa Tuhan mau kita kuat? Loh, karena kita punya musuh. Ngerti sampai di sini? Tuhan mau kita pertama apa? Dewasa. Yang kedua Tuhan mau kita apa? Kuat. Dan yang ketiga Tuhan mau kita apa? Berguna. Sama-sama bilang sama saya harus berguna. Amin. Suami, jangan bikin susah istri dong. Iya dong. Kalau gara-gara istrimu menikah dengan engkau dan hidupnya lebih sengsara, buat saya kok suami biadab kan? Ibu-ibu ketawa. Lu bener dong. Pak, denger ya Pak ya. Istrimu udah bahagia Pak. Gara-gara menikah dengan engkau, dia sengsara Pak. Engkau kan suami biadab Pak. Ini Gilbert kenapa sih gue dibiadab-biadapin, gila banget. Makanya saya demen tuh kalau ada gereja yang bilang gini, ngapain sih ke Glow? Di Glow kan orang cuma ketawa-ketawa aja, pendetanya cuma lucu-lucu aja. Itu kalau orang datang ke Glow cuma cari lucu-lucunya, biarin aja dia ngomong. Dia belum pernah masuk, coba suruh dia datang, kena biadab-biadab baru kabur dia. Iya kan? Lu bener. Bu, kena lu. Suami udah mingkem aja. Sekarang baru, memang begitu Pak, jagoan kalah duluan Pak. Bu, denger nih Bu. Kalau gara-gara menikah sama engkau Bu, suami harus stres Bu. Engkau bukan istri Bu, teroris. Jangan ketawa teroris. Amin. Makanya selalu saya bilang, saya wanti-wanti sama orang tua. Jangan memanjakan anak-anak saudara. Bahaya, hari depannya pasti hancur. Dan ngancurin orang, itu yang repotnya. Orang yang kekanak-kanakan, orang yang manja gitu. Bukan cuma nyusahin diri sendiri, ngancurin orang. Bener deh. Makanya mulai sekarang didik anak saudara. Itu bukan berarti pulang gereja kalau anak saudara bilang, Mah, kita makan di Kentucky yuk. Blah! Lu mau apa sekarang? Gilbert bilang, harus disiplin, tahu? Sampai minggu depan kalau anak saudara lihat saya, ini dia orangnya dia bikin bapak gue tampeleng gue. Gak gitu juga sih. Tapi maksud saya anak tuh jangan dimanja. Tuhan mau kita berguna. Iya dong. Pak, istri bapak harusnya menikah dengan bapak itu hidupnya lebih bahagia Pak. Gak ada yang bilang amin, semua merasa berdosa. Bu, ketawa-ketawa ya dari tadi. Suami itu menikah sama ibu harusnya lebih bahagia Bu. Itu yang saya bilang berguna. Sorry kalau bahasa saya keras. Kalau suami cuma bikin tertekan istrinya. Sorry ya Pak. Sama-sama laki-laki ini kita ngomong. Lu laki yang gak berguna Pak, benar. Bener Pak. Terus saya mesti bikin apa? Bertobat. Udah gak berguna, ngotot lagi. Jangan ketawa Bu. Sekarang giliran ibu.
Bu, kalau ibu di rumah cerewet aja bu, bikin tertekan laki bu. Engkau bini yang gak berguna bu, bener bu. Mendingan lu jadi ondel-ondel bu. Masih berguna bu kalau ulang tahun Jakarta. Gila gembala gue dibilang ondel. Jangan kaget kalau nanti malam berkelahi tiba-tiba laki lo bilang ondel-ondel. Aduh. Ini nggak tahu energi dari mana ini. Saya lihat sudah lucu-lucu semua ini. Tahu ini. Tahu gara-gara di Dana Plus orang sampai duduk ke bawah kali. Ada di Dana Plus lagi nguap. Sebetulnya orang nguap di gereja nggak apa-apa sih. Mungkin dia kecapean. Yang saya nggak demen orang kok di gereja lagi nguap terus tangannya digini nih. Kayak dia pikir dia Tarsan gitu. Sabar aja bu. Kalau nguap aja nggak usah digini. Tutup boleh. Jangan digini dong. Itu kalau ada orang Papua dia bilang, kakak kau pikir kau Tarsan ke apa? Iya kan? Tuhan mau kita apa? Dewasa, kuat dan apa? Berguna. Klik. Makanya dia izinkan kita menghadapi apa? Peperangan. Nah peperangan apa yang Tuhan izinkan? Saya catat ada 4. Yang pertama, klik. Ya. Saya pesan buat Pak Pendeta Roni di sini. Saya pesan buat Budi penatua di Dana Plus. Saya juga pesan buat Pak Julius, Pak Elisadi yang di BSD ya. Kalau ada pengerja yang ngambek, kasih empeng. Ya. Di gereja kita paling anti itu kalau ada orang ngambek lalu kita bujuk-bujuk. Aduh jangan gitu dong, ada masalah. Enggak ada tuh. Enggak ada tuh. Orang kalau udah pelayan Tuhan harus dewasa. Amin. Kalau ngambek kasih empeng. Peperangan pertama yang Tuhan izinkan, peperangan untuk mengalahkan apa? Segala kekanak-kanakan kita. Paulus bilang apa? When I was a child, waktu aku kanak-kanak kata Paulus, aku berpikir seperti anak-anak, I act, aku bertindak seperti anak-anak, and I speak like a child. Aku bertindak, aku berpikir, aku berbicara seperti apa? Kanak-kanak. But when I was adult, waktu saya menjadi dewasa, saya meninggalkan, sama-sama bilang sama saya meninggalkan. Bu. Kalau ibu punya anak umur 1 tahun. Bilang begini, mama mau mamam, ya kan? Lucu, sayang mamam ya. Kenapa lapar? Ya mau mamam. Ya lucu. Tapi kalau anak sudah umur 43, mama mau mamam ya. Gue gampar lu, anak lu udah 4 tahu lu goblok lu. Ya kan? Ngerti gak maksud saya? Nah anak udah 4, umur udah 43. Mama mau mamam. Jadi, hello, tindakannya sama. Tetapi dilakukan oleh 2 orang yang berbeda, masalah jadi serius. Ngerti maksud saya? Makanya Alkitab bilang, orang yang baru bertobat, jangan melayani dulu. Berapa lama orang setelah bertobat? Bukan soal lamanya, soal diprosesnya dulu. Amin. Sebab ada orang udah pelayanan, udah jadi anggota gereja 15 tahun. Tapi sifatnya masih kekanak-kanakan. Nah yang Alkitab mau gambarkan bukan soal, 3 tahun bertobat baru boleh pelayanan. No. Soal pelatihan, sama-sama bilang sama saya pelatihan. Banyak gereja pecah bukan karena setan. Tapi karena pelayan Tuhan yang mentalnya childish, kekanak-kanakan. Sampai sini sudah ngerti mau saya. Amin.
Banyak persoalan-persoalan sebetulnya dalam hidup kita hanya karena kita childish. Mungkin yang saya ngomong keras buat saudara, but I love you so much. Saya cuma mau ingatkan buat saudara, kita harus apa? Berperang untuk mengalahkan. Karena sifat kekanak-kanakan tuh enak. Orang ngomongin kita, gue gampar lo ya. Kita tersinggung di dalam pelayanan, gak mau gereja. Seorang ibu bangunin anaknya. Nak, bangun ke gereja. Gak mau. Gereja cuma tempat yang menyakitkan buat saya. Nak, bangun, ini hari Minggu, kamu harus ke gereja. Tidak. Gereja hanya menyakitkan saya. Saya gak mau ke gereja. Nak, bangun, kamu harus ke gereja, ini hari Minggu. Gak mau. Sekali gak mau, tetap gak mau. Ada 2 alasan kenapa kamu harus ke gereja. 1, umur kamu udah 47. Yang kedua, kamu pendetanya di gereja itu. Rupanya pendetanya ngambek. Sifat kekanak-kanakan tidak bisa hilang dengan mujizat. Gak bisa saudara datang ke saya lalu bilang, pendeta, tolong doain. Saya punya sifat kekanak-kanakan. Setelah didoakan, amin, haleluya. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Shalom. Mengalahkan sifat kekanak-kanakan harus mengadakan peperangan. Setiap kali sifat kekanak-kanakan itu muncul, kita harus sadar. Enggak, saya enggak boleh begini. Kalau saya setiap kali ngadepin masalah, lalu saya bilang, oh ini karena istri saya. Ini karena suami saya. Ini karena mertua saya. Ini karena anak-anak saya. Setiap kali saya menghadapi masalah, ini karena orang-orang gereja semua enggak peduli sama saya. Lalu itu sifat kekanak-kanakan, kan nyalain orang terus. Saya harus berperang. Coba saudara diri sini, lucu deh muka saudara. Yang kedua, peperangan apa yang Tuhan izinkan? Peperangan untuk mengatasi apa? Berbagai hawa nafsu duniawi. Paulus bilang, saya masih tinggal di dunia. Siapa yang setuju sama saya, kita masih ada di dunia? Amin. Kalau diomongin orang sakit enggak? Enggak tuh pendeta enggak berasa. Lihat kaki saudara masih injek tanah atau enggak? Selama kaki saudara masih injek tanah, disakitin orang, jantung masih deg-degan. Betul? Betul? Iya. Hal-hal duniawi masih terjadi. Saya punya suami itu kasar sama saya pendeta. Suami saya itu orangnya enggak perhatian. Suami saya itu orangnya gak romantis gitu pendeta. Suami saya juga orangnya kepala batu. Suami saya juga orangnya jahat pendeta. Suami saya itu orangnya mau menang sendiri. Tiba-tiba saya di kantor ya pendeta. Ketemu pria yang perhatian banget gitu sama saya. Tuhan tuh memang adil gitu. Di sini dia izinkan badai. Di sini dia izinkan kelegaan. Tuhan memang luar biasa. Bukan Tuhan yang kirim setan tahu. Loh kita masih ada di dunia. Kalau kita ngadepin itu, kalau kita nggak hati-hati bisa goyah juga. Kan saya pacaran pendeta. Terus kalau kita pacaran kan gini, saya duduk di sini, sebelah kursi kosong, sebelah lagi baru pacar saya. Kan nggak enak pendeta. Itu pacaran apa ujian akhir nasional sih pendeta? Kan kalau pacaran cuma ngobrol-ngobrol ya kalau baru setahun 2 tahun sih nggak apa-apa. Kita pacaran udah 5 tahun pendeta. Jadi kan perlu ada gimana gitu kan, kehangatan gitu. Dia jamah segenap hidupku. Ya, yang ceweknya bukan sadar malah aku berserah. Ngaco lu ngaco. Ngaco tahu ngaco? Bukan ngaca, ngaco. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Itu kan, kita harus mengalahkan, mematikan segala tawaran-tawaran, keinginan-keinginan duniawi. Kita masih ada di dunia kok. Tuhan bukan jadikan kita malaikat, Tuhan pakai kita tubuh daging ini. Tetapi meskipun tubuh daging harus berjalan dalam roh. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, peperangan apa yang Tuhan izinkan? Peperangan itu tetap berjalan pada tuntunan apa? Roh Kudus.
Salah satu yang setan paling marah adalah kalau kita mulai berjalan pada tuntunan Roh Kudus. Setan gak peduli saudara Kristen, pelayanan sejauh masih daging gitu. Masih emosian, masih kepala batu, masih mau menang sendiri, masih cari keuntungan daging ya kan. Selama saudara pelayanan begitu, selama saudara aktif di gereja dengan cara seperti itu, setan bilang gak apa-apa. Lu jadi agent gue ya di gereja ya. Tapi meskipun saudara bisnis, meskipun saudara kerja, meskipun saudara ibu rumah tangga, tapi kalau saudara fokus, saya mau hidup dituntun oleh Roh Kudus. Setan mulai bilang bahaya teman lama gue ini. Mulai ada peperangan. Makanya selalu saya bilang, menjadi Kristen tanpa peperangan rohani, sesuatu yang tidak mungkin. If we are Christian, kalau kita Kristen, kita harus hadapi peperangan rohani. Kapan peperangan rohani dimulai? Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kapan peperangan rohani makin berat? Ketika kita mulai semakin diberkati. Kapan peperangan rohani makin menekan? Ketika kita mulai semakin dalam pelayanan. Jadi kalau saudara bilang, kenapa ya pendeta kalau saya mau terlibat dalam pelayanan, kok makin tekanan itu berat? Saya tetap mau bilang roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Yang setuju berikan tepuk tangan. Amin. Alkitab bilang lawan musuh iblis. Sama seperti apa? Hello, lawan musuh iblis sama seperti apa? Singa apa? Mengaum-ngaum yang nunggu di foto untuk diupload ke FB atau Twitter. Enggak. Lawan musuh iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Apa? 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 Mencari. Jarang baca Alkitab. Ibu pendeta emosi. Emosi ngasih tahu. Sama-sama bilang sama saya mencari. Saya tahu nggak apa artinya mencari? Aktif. Secara aktif. Jadi saya nggak usah cari dia udah cari saudara. Bilang sama sebelah saudara, dicariin tuh. Kalau ketemu orang Kristen bilang aja sama dia, dicariin. Sama siapa? Tante Lis sama Om Tan. Iblis dan setan. Emang sudah pikir setan senang lihat rumah tangga sudah bahagia? Emang sudah pikir setan senang lihat karir sudah maju? Emang setan senang lihat sudah pelayanan gitu? No. Setan selalu mau cari cara untuk apa? Lihat hidup sudah kacau, berantakan, tertekan dan sengsara. Ngerti mau saya? Tapi waktu kita hidup dalam tuntunan roh, tantangan-tantangan yang makin berat sekalipun, kita bersyukur dan kita bilang, Tuhan terima kasih. Engkau melatih aku makin hari makin disempurnakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang keempat, ya kan? Apa peperangan yang Tuhan izinkan? Peperangan untuk mematikan apa? Keinginan-keinginan daging. Makanya Alkitab bilang berdoa dan berjagalah. Roh memang penurut tapi daging apa? Lemah. Dan kita masih berjalan dalam daging. Makanya Paulus bilang apa? Aku telah menyalibkan dagingku. Supaya Kristus dimuliakan di dalam aku. Amin. Selanjutnya saya pelajari. Nah dalam peperangan apa yang harus kita siapkan? Iya kan? Klik. Aha. Hal-hal penting dalam peperangan. Yang pertama kita harus siap menghadapinya. Amin. Peperangan gak perlu kita hindari. Sama-sama bilang sama saya, peperangan harus saya hadapi. Spiritual warfare is not an optional. It's a must. Peperangan rohani bukanlah sebuah pilihan. Tapi sebuah keharusan. Sama-sama bilang sama saya keharusan. Kita gak bisa memilih. Saya pengen jadi Kristen yang gak usah pakai peperangan rohani deh. Itu untuk Daud Tony aja deh yang peperangan rohani deh. Yang urusan setan-setan saya gak mau, capek. Setan bertingkah kadang-kala. Sampai ada orang doa begini, Tuhan setan ganggu saya, setan keluar, setan keluar. Setan apa gak kasihan sama saya sih? Ya ilah udah frustasi. Ajak damai setan, jangan mau. Sama-sama bilang sama saya harus siap. Karena roh yang di dalam saya lebih besar. Amin. Kalau sudah mulai diberkati siap. Kalau sudah mulai maju siap. Kalau sudah mulai melihat banyak hal baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup sudah siap. Ada peperangan rohani. Tapi kita pasti menang. Amin. Yang kedua saya catat di sini. Hal-hal penting apa dalam peperangan?
Yang kedua kita harus serius, sama-sama bilang sama saya harus serius. Karena hukum peperangan itu sederhana. Kalau saya tidak mengalahkan, saya akan dikalahkan. Hello? Amin? Dengar nih. Dalam hukum peperangan, kalau saya tidak menghancurkan, saya akan dihancurkan. Amin? Kalau saya tidak mematikan perbuatan daging yang akan mematikan saya. Kalau saya tidak mengalahkan emosi yang mengalahkan saya. Kalau saya tidak menghancurkan kepala batu itu akan menghancurkan saya. Kira-kira sampai sini sudah ngerti mau saya? Sama-sama bilang sama saya serius. Jadi peperangan rohani bukan kalau bisa. Ya kalau bisa sih saya mesti buanglah kebiasaan emosi saya. Kalau bisa saya mesti buanglah kebiasaan mulut saya yang jahat ini. Kalau bisa ya saya mesti buanglah kebiasaan saya yang penuh benci, dendam sama orang lain, susah ngampunin. Kalau bisa saya sih harus buang kebiasaan saya yang hidup dalam kepahitan. No, it's not kalau bisa. Amin. Ini sesuatu yang serius. Amin. Yang ketiga, apa hal yang harus diperhatikan dalam peperangan rohani? Hal penting dalam peperangan ini, kita harus mampu menggunakan senjata-senjata rohani. Hanya orang nekat yang maju peperangan tanpa senjata. Kalau kita mau maju perang, make sure we are ready with our weapons. Kalau kita maju dalam peperangan rohani, kita maju dalam peperangan, kita harus sepakat bahwa kita harus siap dengan apa? Senjata kita. Dan Alkitab bilang senjata perang kita bukan dunia tapi kuasa Tuhan. Amin. Apa senjata dunia? Uang. Apa senjata dunia? Koneksi. Apa senjata dunia? Otak kita, kepintaran kita. Tetapi apa senjata Kristus? Yang pertama Alkitab bilang apa? Ketopong keselamatan. Sama-sama bilang sama saya ketopong keselamatan. Dalam bahasa Inggris disebut helmet of salvation. Apa sih ketopong itu? Helm, tahu helm? Alkitab bahasa Indonesia juga kadang-kadang bikin rumit aja sesuatu gitu. Kan bahasa Indonesia nggak pernah kan pakai kata ketopong kan? Kalau naik motor pakai ketopong ya. Itu ketopongnya dikencengin dong. Ketopong apaan? Ketoprak. Ketopong. Helmet of salvation. Helm itu gunanya apa Pak? Melindungi gigi. Masa helm melindungi gigi? Helm itu gunanya apa Pak? Kepala. Harus apa yang dijaga di kepala Pak? Di kepala ada yang namanya pikiran. Helmet of salvation. Saya harus ingat, saya sudah diselamatkan. Saya bukan orang berdosa, kelakuan saya gak boleh sama dengan orang berdosa. Itu namanya dewasa Pak. Itu namanya siap berperang Pak. Jangan biarkan setan mulai masuk dalam pikiran kita. Saya gak mungkin menang, saya gak mungkin sanggup. Engkau sanggup Pak. Makanya jangan berpikir sebagaimana dunia berpikir. Milikilah pikiran Kristus, saya sudah ditebus, saya anak raja, roh di dalam saya lebih besar. Tuhan akan bela saya, Tuhan akan berikan kemenangan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itu yang namanya helmet of salvation. Lalu apa lagi? Baju zirah. Apa itu baju zirah? Baju perang. Bernama apa? Keadilan. Apa itu keadilan? Jangan aneh-aneh. Pokoknya gak usah miring ke kiri, miring ke kanan. Adil aja, benar lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Lalu apa lagi? Ikat pinggang. Apa? Kebenaran. Jangan aneh-aneh. Jangan cuma mau nyari yang enak, yang untung, yang menyenangkan. Hidup yang penting harus kita cari kebenaran. Amin. Sama-sama bilang sama saya, hidup yang penting benar. Kalau kita kan enggak, yang penting untung. Halal, haram, hajar. Ya kan? Yang penting untung. Yang penting enak, yang penting menyenangkan. Itu kan gaya anak-anak sekali. Hidup tuh yang penting benar. Walaupun yang benar ini nyakitin. Loh, ngampunin orang enak enggak? Halo? Ngampunin orang enak enggak? Enggak enak. Tapi itu yang benar. Bu. Ibu. Bu. Ini agak gak enak nih Bu ya. Tunduk sama suami enak gak Bu? Enak. Saya kadang-kadang mau saya tanduk aja suami saya sebenarnya. Nyebelin dia orangnya kalau dia baik, perhatian, pengertian.
Saya pasti tunduk. Tapi kalau laki kayak begitu, kadang-kadang saya pikir, Tuhan, kok Goliat gak ada lagi, kalau gak saya aduin dia sama Goliat. Bu, tunduk sama suami enak gak, Bu? Tapi itu yang benar. Adik-adik muda hidup dalam kekudusan gampang gak? Enak gak? Enak. Tapi itu yang benar. Lalu ada lagi apa? Perisai iman. Setiap kali ada serangan apapun, saya gak sibuk dengan fakta keadaannya, saya berjalan tetap dengan iman. Amin. Apa itu iman? Mempercayai janji Tuhan lebih daripada apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang sedang terjadi sekarang ini. Amin. Lalu apa lagi? Kasut. Kerelaan untuk apa? Memberitakan Injil. Artinya dimanapun saya ada, saya tahu saya hamba Tuhan. Sama-sama bilang saya hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan profesi, tapi hamba Tuhan adalah status. Profesi kita boleh berbeda-beda. Ada yang profesinya pendeta, tidak semua hamba Tuhan adalah pendeta. Ada hamba Tuhan tapi ibu rumah tangga, ada hamba Tuhan tetapi dosen, ada hamba Tuhan tapi pengusaha, ada hamba Tuhan tapi pedagang, ada hamba Tuhan tapi mahasiswa, ada hamba Tuhan tapi pengacara, ada hamba Tuhan tapi notaris, ada hamba Tuhan tapi polisi, ada hamba Tuhan tapi tentara. Ngerti maksud saya? Sama-sama bilang saya hamba Tuhan. Dan apa lagi? Pedang roh, yaitu apa? Firman. Artinya dalam kondisi tertekan bagaimanapun, saya melawan dengan firman. Firman Tuhan berkata, 1.000 rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu, itu tidak menimpamu. Firman berkata, 1 orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan. Firman berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Firman berkata, kamu tidak turun, tapi kamu diangkat naik, tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Selanjutnya, apa yang kita harus jaga? Hal yang penting dalam ini, peperangan. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Hal penting dalam peperangan, kita tidak boleh gentar. Alkitab bilang apa? Jangan kamu gentar supaya kamu tidak digentarkan. Karena kalau kita sudah gentar, maka kita tidak akan pernah maju. Ya tapi keadaannya pendeta, tapi situasinya pendeta, tapi pendeta kan gak ngerti posisi saya. Saya cuma mau bilang, dalam segala hal, mungkin banyak hal saya sebagai gembala jemaat, sebagai pendeta nggak mengerti. Tapi saya cuma ingatkan buat setiap saudara. Roh di dalam saudara lebih besar. Alkitab sudah bilang, terlebih banyak yang ada di pihak kita daripada yang melawan kita. Kalaupun hari ini sudah menghadapi badai, nggak usah kekanak-kanakan dan lari. Sorry untuk ngomong ini. Kadangkala kita cuma terlalu childish. Kita terlalu kekanak-kanakan. Ingat, setiap badai di depan kita, setiap pergumulan yang Tuhan izinkan di depan kita, itu adalah latihan kita supaya Allah bisa percayakan kepada kita lebih dahsyat dan lebih luar biasa lagi. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan samaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sama-sama katakan haleluya. Yesus pegang. Selama kau pegang aku kuat. Selama kau pegang aku tenang. Selama kau pegang tanganku aku menang. Di luar kasih Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Masing-masing kita yang di Season City, di BSD, dan setiap saudara yang di Dyna Plus,
Saya percaya hari ini Roh Kudus ingatkan kita sesuatu kembali. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersuka cita. Kalaupun kita sedang dilatih, bukan karena Tuhan meninggalkan engkau. Kalaupun kau sedang dilatih, itu bukan karena Tuhan tidak sayang engkau. Because He loves you so much. Justru karena Dia mencintai engkau. Dia mendidikmu, Dia mendisiplinkan engkau, Dia melatih engkau. He has so much. Dia punya begitu banyak yang mau Dia percayakan bagimu. Karena itu Dia mau hidupmu bertanggung jawab. Jangan jadi orang yang cuma ngandelin perasaan. Sorry to say this. Kadang-kadang engkau hanya terlalu kekanak-kanakan. Engkau sama sekali gak pusing dengan tanggung jawab. Engkau hanya sibuk dengan perasaan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, ini aku Tuhan. Aku mau terbuka sama Tuhan. Aku jujur banget. Pak, udah cukup istrimu tertekan hanya karena engkau kekanak-kanakan. Ibu, sudah cukup tertekan suamimu hanya karena engkau kekanak-kanakan. Dan engkau selalu nyalahin suamimu, istrimu, mertuamu, orang di sekitarmu, pendetamu, dan semua keadaan di sekitarmu yang salah. Dan cuma engkau yang benar. Mulai hari ini engkau bilang, enggak Tuhan. Mulai dari saya mau bangkit. Tuhan sudah terlalu baik buat saya. Kalau saya diizinkan melalui masalah ini, saya tahu saya sedang diproses Tuhan. Jangan pernah lari dari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan pelayanan. Jangan pernah tinggalkan dan menghindar dari masalah. Hadapi masalah. Ada senjata Allah yang membuat kau pasti menang. Amin. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Tuhan mau engkau dewasa. Tuhan mau engkau kuat. Tuhan mau engkau berguna. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang ingin didoakan. Saudara-saudara yang ada di Season City ini, di BSD, di Dynaplus. Setiap saudara yang didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan Roh Kudus jamah sekarang. Bapa, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami mengerti. Terlalu sering kami bersifat kekanak-kanakan. Terlalu sering kami tidak dewasa. Terlalu sering kami manja. Terlalu sering kami nyalahkan keadaan. Terlalu sering kami nyalahkan suami. Terlalu sering kami nyalahkan mertua. Terlalu sering kami salahkan orang di sekitar kami. Terlalu sering kami salahkan bangsa dan negara. Kami salahkan pendeta. Kami salahkan gereja. Kami salahkan orang-orang yang membuat masalah dalam hidup kami. Tapi hari ini kami bilang, thank you Father. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya berjanji, saya harus dewasa. Saya berjanji saya harus kuat. Saya berjanji hidup saya harus berguna. Karena itu didik saya, latih saya Tuhan. Dan ajar saya mengerti. Masa-masa yang sukar yang saya harus lewati ini adalah bagian dari proses. Supaya saya makin kuat dan dewasa. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Lawat satu persatu, jamah satu persatu. Jangan tinggalkan satupun. Kami gak mau jadi Kristen yang manja. Kami gak mau jadi istri yang manja, suami yang manja. Kami gak mau jadi orang-orang muda yang manja. Kami gak mau jadi pelayan-pelayan Tuhan yang manja. Kami mau terlatih, terbentuk, dan siap hidup bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga doa buat yang sakit. Karena hamba percaya kesembuhan lah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit di Season City ini, di BSD, di Dynaplus, dan dimanapun saudara dengarkan firman. Kalau saudara sedang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau bergantung, percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kita doa Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firmanmu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Pada darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya. Oh kami imani, kami tahu janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapak, setiap saat sudah didoakan untuk kesembuhan. Tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus, jangan bimbang. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di kayu salib.
Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati Bapak. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu, apa yang Tuhan taruh di hati hamba. Sudah hamba mau sampaikan. Buat siap jemaat Tuhan. Di Season City ini, di Dyna Plus dan di BSD. Lawan satu persatu meteraikan firman-Mu. Sehingga mereka hidup dalam anugerah dan berjalan kekuatan. Kami terus dilatih dan kami setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus terlalu baik. Yesus terlalu baik. Yesus terlalu baik. Yesus terlalu baik. Tutup mata kita, angkat tangan kita dua-dua. Angkat pujian ini sama-sama, katakan. Yesus pegang erat tanganku. Katakan, ku tak dapat hidup. Di luar kasih-Mu.